Kalau kamu baru mulai investasi di 2026 dan bingung mau pilih reksadana yang mana, video ini pas banget buat kamu. Karena hari ini kita bakal bahas reksadana terbaik 2026 di Indonesia berdasarkan kinerja 2025. Tapi tetap dengan catatan penting, cuan kemarin nggak menjamin cuan besok. Halo, aku Andika. Kita ketemu lagi di channel Rankia Indonesia untuk bahas produk investasi yang menarik. Buat kamu yang masih pemula, reksadana itu cocok banget karena dananya dikelola langsung oleh manajer investasi. Jadi kamu nggak perlu pusing milih saham atau obligasi satu-satu. Tapi ingat ya, reksadana bukan produk bebas risiko. Data yang kita bahas ini hanya referensi, bukan ajakan beli. Tujuan kami membuat video ini untuk membantu kamu punya gambaran reksadana mana yang konsisten performanya dalam 3-5 tahun terakhir. Aku akan kasih kamu link lengkap artikel reksadana terbaik 2026 di kolom deskripsi ya. Kalau kita lihat tren global dari laporan JP Morgan dan MSCI sepanjang 2025 yang performanya bagus itu, yang pertama saham negara berkembang, yang kedua saham negara maju, yang ketiga perusahaan besar alias large cap. Sementara komoditas dan obligasi global relatif tertinggal. Artinya apa? Secara global, investor masih condong ke aset berbasis saham, terutama yang kualitas fundamentalnya kuat atau value investing. Catatan buat penonton, ini konteks global ya, bukan jaminan reksadana Indonesia bakal ikut naik dengan pola yang sama. Sekarang kita masuk ke yang paling relevan buat kita, Indonesia. Menurut data Bareksa per Januari 2026, secara jangka panjang reksadana campuran masih jadi salah satu yang paling stabil. Tapi dalam setahun terakhir, reksadana syariah justru tampil cukup menonjol. Ini nunjukin satu hal penting, reksadana yang terbaik itu tergantung tujuan kamu. Mau jangka pendek atau mau bangun kekayaan pelan-pelan? Kalau tujuan kamu parkir dana atau nabung sambil nunggu peluang, reksadana pasar uang ini menarik. MNC Dana Lancar, produk yang diluncurkan pada tahun 2004 ini punya kebijakan untuk memberikan tingkat pengembalian menarik dengan risiko serendah mungkin dan mempertahankan nilai modal investasi. Pada fun fact sheet terbarunya, lebih dari 70% portofolio MNC Dana Lancar adalah deposito. Kalau kita breakdown lagi, MNC Dana Lancar meletakkan lebih dari 40% dana investasi di deposito Bank Pembangunan Daerah, sedangkan 20%-nya di bank digital seperti Neo Commerce, Aladdin Syariah, dan Bank Capital. Dengan beli MNC Dana Lancar, kamu jadi punya exposure ke perkembangan ekonomi daerah lewat Bank Pembangunan Daerah. Selain itu, reksadana ini juga kasih exposure ke bank digital, yang biasanya berani kasih bunga deposito lebih tinggi dibanding bank konvensional. Kombinasi ini bikin potensi imbal hasilnya relatif lebih menarik, tapi tetap cukup stabil karena masih ditopang bank konvensional bermodal menengah. Tapi ingat, walaupun ini reksadana pasar uang, risikonya bukan nol, karena isinya banyak PDP bank kecil, BPD, dan bank digital. Returnnya bisa sedikit lebih tinggi, tapi stabilitasnya nggak sekuat RDPU yang mayoritas isinya bank besar atau SBN. Insight Money, reksadana Insight Money kelolaan manajer investasi Insight Investment Management. Ini cukup populer di kalangan investor reksadana. Per Desember 2025, dana kelolaannya mencapai lebih dari 260 miliar rupiah. Dan punya track record kinerja yang bagus sejak peluncurannya. Per Desember 2025, Insight Money menempatkan lebih dari 50% portofolionya di obligasi korporasi, sesuai dengan strateginya untuk mengejar pertumbuhan yang relatif stabil lewat diversifikasi pasar uang dan surat utang. Exposure terbesarnya ada di sektor infrastruktur digital, industri kertas, baterai EV atau nikel, dan energi.
Sementara di sisi deposito, porsi terbesar ditempatkan pada Bank Aladin Syariah dan Bank Mega Syariah. Kombinasi obligasi korporasi dari sektor infrastruktur digital, energi, industri kertas, dan baterai EV bikin potensi imbal hasilnya relatif lebih menarik. Tetap ada penopang stabilitas dari penempatan di deposito bank, termasuk bank konvensional dan syariah. Tapi ingat, walaupun ini reksadana pasar uang, risikonya bukan nol, karena lebih dari separuh portofolionya ada di obligasi korporasi dan bank yang bukan semuanya bank besar. Returnnya bisa sedikit lebih tinggi, tapi stabilitasnya nggak sekuat RDPU yang mayoritas isinya bank besar atau SBN. Kalau kamu mau imbal hasil lebih tinggi dari pasar uang, tapi nggak mau sefluktuatif saham, reksadana pendapatan tetap bisa jadi pilihan. Reksadana pendapatan tetap meletakkan dana investasinya ke obligasi yang akan diuntungkan saat suku bunga turun, yang performanya cukup konsisten. MNC Dana Syariah ini merupakan produk reksadana MNC Asset Management. Berdasarkan fun fact sheet terbarunya, reksadana MNC Dana Syariah fokus berinvestasi pada obligasi korporasi di sektor energi dan industri dasar atau barang baku. Keunggulan produk ini adalah sudah ada sejak tahun 2004. Artinya produk ini sudah 16 tahun membuktikan kinerjanya. Menariknya lagi, MNC Dana Syariah memberikan informasi yang cukup transparan soal pengalokasian portofolio investasinya. Jika membeli produk ini, investasi kamu akan terdiversifikasi lintas sektor. Lalu STAR, Stable Income Fund kelas utama. Produk reksadana ini terhitung baru jika dibandingkan reksadana sebelumnya. Namun kinerjanya cukup menarik dengan kenaikan hingga 117,07% sejak peluncurannya di 2016. Produk racikan Surya Timur Alam Raya Asset Management atau STAR AM ini memiliki portofolio paling besar juga di surat utang korporasi. Kalau kita lihat, obligasi korporasi terbesar yang ada dalam portofolio adalah milik Indah Kiat Pulp and Paper. Perusahaan ini bergerak di sektor industri dasar bersama dengan Oki Pulp and Paper Mills. Selain itu, reksadana Star Stable Income Fund juga memegang obligasi dari Medco Energi, dari sektor energi, dan Power bersama dari sektor infrastruktur. Jadi melalui reksadana ini, portofolio kamu terdiversifikasi di sektor industri dasar, energi, dan infrastruktur. Dua produk tersebut paling besar mengalokasikan dananya ke obligasi korporasi. Ini memberikan peluang potensi imbal hasil yang lebih tinggi dari obligasi negara atau SBN. Apalagi sektor industri dasar, energi, dan infra butuh pendanaan besar untuk ekspansi proyek. Ketiga sektor ini biasanya diuntungkan saat proyek pembangunan dan belanja negara meningkat. Tapi ada risikonya. Risiko utamanya adalah gagal bayar, terutama di sektor energi dan industri yang sensitif pada fluktuasi harga komoditas. Selain itu, kalau suku bunga naik, harga obligasi akan turun dan menekan NAB reksadana. Nah, kalau kamu siap naik roller coaster, reksadana saham cocok buat jangka panjang. Beberapa yang performanya menonjol adalah TRIM Syariah Saham. Sesuai jenis reksadananya, TRIM Syariah Saham kelolaan Trimegah Asset Management berinvestasi paling besar pada saham, kemudian disusul pada obligasi dan instrumen lainnya. Portofolio TRIM Syariah Saham ini berisi saham-saham yang masuk dalam kategori saham syariah. Namun jika kita lihat lebih detail, per Desember 2025, reksadana ini fokus pada saham sektor pertambangan dan energi. Jenis reksadana saham dengan komposisi portofolio ini bisa diuntungkan saat siklus komoditas naik. Namun kalau harga komoditas jatuh, nilai saham pada portofolio juga akan ikut turun. Portofolio reksadana saham ini agresif dan tematik dengan dominasi sektor komoditas dan energi. Kalau harga batubara, nikel, dan emas naik, potensi imbal hasilnya bisa ngebut.
Tapi risikonya juga besar karena banyak sahamnya bergerak searah saat siklus komoditas turun. Ada penyeimbang dari TLKM, XL Smart, dan sedikit SPSN. Tapi secara keseluruhan, ini tetap cocoknya buat investor agresif dengan horizon panjang. Lalu Henan Ekuitas Syariah Kelas A. Reksadana saham kelolaan Henan Putirai Asset Management ini masih terhitung baru. Diluncurkan pada tahun 2020. Kinerjanya cukup menarik sejak diluncurkan. Bagaimana dengan portofolionya? Reksadana ini fokus mengelola portofolionya pada saham dan instrumen pasar uang. Secara sektoral, reksadana Henan Ekuitas Syariah Kelas A paling besar memiliki portofolio di sektor industrial. Kemudian disusul sektor consumer, cyclical, dan non-cyclical. Henan Ekuitas Syariah Kelas A punya portofolio tematik dengan dominasi sektor industrial dan infrastruktur digital, terutama MTEL dan PTRO. Ini bikin potensi imbal hasilnya menarik saat ekonomi dan belanja proyek naik. Tapi karena konsentrasi emiten dan sektor cukup tinggi, volatilitasnya juga besar. Cocoknya buat investor agresif dengan horizon jangka panjang. Tapi ingat, reksadana saham itu bisa naik cepat, tapi juga bisa turun dalam waktu singkat. Jadi jangan pakai uang kebutuhan hidup buat masuk ke sini. Kalau kamu pengen versi tengah-tengah, reksadana campuran bisa jadi opsi aman buat pemula karena isinya campuran saham dan obligasi. Volatilitasnya lebih jinak daripada reksadana saham murni. Jarvis Balance Fund. Reksadana kelolaan manajer investasi Jarvis Asset Management ini baru diluncurkan pada tahun 2019 dengan tujuan meningkatkan imbal hasil jangka panjang melalui produk campuran antara saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Kinerja reksadana saham Jarvis Balance Fund menunjukkan kenaikan lebih dari 130% sejak peluncurannya dan selalu berada di atas benchmark mereka. Mereka menggunakan benchmark 50% dari IHSG dan 50% dari deposito berjangka 3 bulan. Jarvis Balance Fund memiliki portofolio dominan di sektor komoditas dan energi lebih dari 30%. Kalau siklus komoditas naik dan ekosistem EV berlanjut, maka kinerja reksadana ini akan semakin kuat. Namun risikonya banyak saham bergerak searah. Kalau harga komoditas turun atau permintaan global melemah, maka saham-saham dalam portofolio bisa terkoreksi bersamaan dan menekan kinerja reksadana. Walau namanya balance, secara isi portofolio ini tetap agresif dan cocoknya buat investor yang siap dengan volatilitas. Lalu Sukure Invest Anak Pintar. Ini adalah reksadana kelolaan manajer investasi Sukure Invest dengan tujuan mendapatkan keuntungan optimal dan ikut serta memberikan kesempatan pada pemegang unit untuk mendanai program pendidikan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia melalui penyaluran dana filantropi. Cocok untuk kamu yang mau berinvestasi tetapi juga memberikan sumbangsi untuk kemajuan pendidikan di dalam negeri. Apalagi kinerjanya juga cukup baik. Reksadana ini juga punya portofolio yang lebih defensif karena paling besar di sektor perbankan. Selain itu, portofolio juga lebih seimbang lintas aset dan sektor, sehingga bisa lebih stabil saat market volatil. Ada obligasi dan deposito, bank BUMN dan jasa marga yang naik kalau ekonomi dalam negeri naik, dan peluang cuan dari pemulihan sektor properti plus kupon obligasi. Tapi resikonya, return akan cenderung lebih rendah. Dan jenis reksadana ini sensitif ke kebijakan suku bunga serta kondisi ekonomi. Nah, aku udah jelasin 8 reksadana terbaik dari reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Keempat jenis reksadana ini dikelola oleh manajer investasi secara aktif. Jadi, data yang hari ini kami sajikan bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi intinya dari video ini, aku mencoba menjelaskan bagaimana menganalisis isi reksadana sebelum membelinya. Nah, kami punya tips lain untuk kamu. Sebelum beli, cek dulu 4 hal ini. Yang pertama,
konsistensi kinerja 3-5 tahun, dan portofolionya. Soal portofolio, pastikan kamu punya reksadana yang isinya lebih lintas sektoral. Jangan beli produk reksadana yang berbeda tetapi ternyata isi portofolionya sama. Ini bikin kamu nggak melakukan prinsip diversifikasi. Yang kedua, siapa manajer investasinya? Yang ketiga, biaya pengelolaan. Yang keempat, cocok nggak sama tujuan dan profil risiko kamu. Jangan cuma tergoda return setahun doang. Karena yang kelihatan juara hari ini belum tentu tahan banting 5 tahun ke depan. Kalau kamu mau mulai investasi reksadana di 2026, ingat, nggak ada produk paling sempurna. Ingat, nggak ada produk yang paling sempurna. Yang ada produk yang paling cocok buat tujuan dan mental kamu. Kalau mau aku bikinin video khusus reksadana terbaik untuk modal 100.000 atau portofolio reksadana buat pemula usia 20-an, komen aja di bawah. Like, subscribe, dan share ke teman kamu yang masih bingung mulai investasi.